Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Sobat Seprakanca. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa sekali karena kita akan mendatangkan seorang remaja yang berprestasi dan beliau ini adalah Duta Genre Kota Bandung 2024. Teman-teman, apa sih sebenarnya yang mau kita bahas hari ini? Kalau kemarin ini kan kita membahas tentang edukasi hiking ya. Itu mah masalah hiburan berartinya itu mah masuk. Nah, tapi sekarang kita ini mau mengedukasi hal-hal yang sifatnya positif dan tentunya ini bermanfaat sekali untuk para usia remaja. Kayaknya untuk usia remaja tua mungkin ya bermanfaat ya. Kita mungkin langsung saja tanyakan, kita sharing langsung dengan Kang Yusrijal Nurhadiana. Kepada Kang Yusrijal di Haturanan gitu ya. Selamat sore. Sore, Kang Yusri, silakan duduk ya. Waduh, luar biasa sekali. Kang Yusrijal ya? Iya betul. Yusrijal Nurhadiana. Pakai Muhammad? Pakai M aja sih, tapi itu bisa berarti Muhammad. Oh itu? Cuman ditulisannya di M aja. Oh dari lahirnya itu M aja, bukan ya, Muhammad itu ya? Muhammad sebenarnya Muhammad, cuman tulisnya di M aja. Oke. Kang Yusrijal, oke. Umur berapa tahun, Kang? Umur sekarang kebetulan baru menginjak 21 tahun. Kebetulan, buset, dah 21 tahun ya. Umur siapa yang tahu betul, kan? Betul. Alhamdulillah masih diberi rezeki sampai Alhamdulillah, luar biasa. Umur 21 tahun dan sekarang katanya sedang menggeluti, bukan menggeluti sih, sedang menempuh pendidikan ya? Ya, tuh. Jurusan apa, Kang? Kebetulan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Nurtanio Bandung, jurusan Administrasi Negara. Buset, Administrasi Negara guysnya, ya luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya Kang, kami mengaturkan banyak terima kasih banyak. Siap. Karena Kang Yusril ini udah menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast kami. Sebelumnya begini Kang, di podcast Seprakanca Channel ini kami itu memiliki slogan hirup adalah ulin, teu ulin lain kehirupan. Hirup adalah ulin, teu ulin lain kehirupan. Maksudnya hirup adalah ulin. Ulin di sini bermain. Ya. Hirup adalah ulin, berarti hidup adalah bermain. Betul. Ulin di sini tapi ulin dalam kegiatan positif. Seperti hanya kita dalam kegiatan sosial atau kegiatan lain-lainnya gitu ya. Lamun teu ulin lain kehirupan. Kalau kita misalkan tidak bermanfaat untuk orang lain, mubazir. Nah, makanya hirup adalah ulin. Ulin di sini ulin adalah dalam kebaikan, hal positif. Namun tu ulin lain kehirupan. Kudu liar lah anak muda itu harus apa sih namanya? Gitu ya? Ya, berkegiatan sifatnya positif gitu. Oke. Kang Yusrijal Nurhadiana sekarang umur 21 tahun dan sedang menempuh pendidikan di apa tadi? Nurtanio. Nio. Ya. Dah gitu bahasa budak orang mah rada Inggris itu tadi mana sih Kang? Bukan Inggris kan? Oh, bukan ya? Itu di Pajajaran, sekolah kemiliteran Dirgantara. Kemiliteran? Iya, Dirgantara. Kampusnya kampus Dirgantara gitu. Oh, kampusnya kampus Dirgantara. Ya, jadi ada pendidikan militernya di sana. Oke. Makanya dinamakan Nurtanio. Sekarang udah lulus belum Bang? Oh belum. Sekarang baru semester 6, jadi kurang lebih sekitar 1 tahun lagi. Nah, itu para mojang itunya merapat itu ya. Tinggal berapa tahun lagi berapa ya? Kurang lebih tahun depan. Tahun depan udah selesai berarti Ya, kuliahnya. Oke. 2 semester lagi berarti. Kang Yusril ini asli dari mana coba? Aslinya nih. Asli Bandung. Asli Bandung. Kabupaten tapi. Kabupaten. Oke, Kabupaten Bandungnya di mana? Di Ciwidey kan. Orang Ciwidey. Aduh, belum tahu nggak Ciwidey? Kalau Ciwidey mah kayaknya pada tahu sih Kang. Iya, kota wisata kan. Kota wisata. Apalagi kalau weekend sering banget yang kesana jadi pastilah tahu ya. Tapi tahu sama jalannya kayaknya sama orang juga pasti tahu sih. Cuma tahu rumahnya gak tahu ya. Pasti tahu sih lah. Udah mau birin ke orang Ciwidey mah biasanya bibit-bibit unggul gitu ya. Alhamdulillah. Wajang jajakan teh marencang gitulah parimasananya karena mungkin banyak wisata di sana jadi mungkin fresh gitu ya. Oke. Kang Yusrijal asli orang Ciwidey. Begini Kang, untuk saat ini kami itu kenapa sih mengundang Akang? Satu, kami ini di Seprakanca Channel ini ingin menghadirkan istilahnya informasi yang bersifat mengedukasi untuk anak-anak remaja seusia Akang ataupun di atas usia Akang. Sebelumnya, apakah betul Kang Yusrijal ini adalah Duta Genre Kota Bandung tahun 2024? Betul Kang, betul sekali. Duta Genre Kota Bandung. Apa sih sebenarnya Duta Genre itu? Saya
baru dengar ya, kalau Mojang Jajak ke Kabupaten Bandung kayaknya udah identik lah, udah Ya, ya. tahu. Kalau Duta Genre saya nggak tahu. Apa sih Duta Genre itu? Sebenarnya kan mungkin dari teman-teman juga ada yang tahu, ada yang belum. Duta Genre ini kurang lebih sama kayak Mojang Jajaka gitu, Oke. pageant remaja. Oke. Tapi bedanya Duta Genre ini bersifat sosial, jadi mengedukasi langsung turun tangan pada masyarakat. Nah, Duta Genre ini berasal dari genre. Nah, genre itu adalah program dari BKKBN. Jadi BKKBN pemerintah mempunyai program. Kalau misalkan Kang Nana tahu nih, ada slogan di jalan-jalan suka ada 2 anak Cukup. Nah, program KB itu ya? iya, nah itu adalah salah satu program dari genre. Oh. 2 anak itu cukup. Jadi tujuannya adalah untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Kan banyak nih sekarang remaja-remaja yang istilahnya melakukan tindakan negatif gitu Oke. ya. Nah, peran genre ini di situ untuk mengedukasi dan mensosialisasikan terkait dengan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, agar penyiapannya itu mulus gitu ya, lancar. Oke. Ya lebih ini lagi lah, kalau misalkan yang disampaikannya oleh pemuda lagi mungkin lebih masuk, Nah, berbeda iya, dengan betul. misalkan orang tua gitu ya. Hmm. Jadi ini Duta Genre ini forum yang di dalamnya itu banyak sekali anak-anak remaja. Iya, Oke. betul. Karena khususnya remaja kan. Khusus remaja, dan Betul. memang Duta Genre ini turun langsung kepada masyarakat. Ya, masyarakat. Mengedukasi kesehatan, Ya, mungkin ada kesehatan, penyuluhan dan penyuluhan, lain sebagainya ya. gitu ya. Oke. 1 tahun itu jabatannya gimana? 1 tahun. 1 Duta tahun. Genre 1 Kalau tahun. untuk dutanya itu 1 tahun. Kalau misalkan forum itu beda lagi. Forum beda lagi ya. Forum beda lagi. Oke. Nah, sebelumnya kenapa nih Akang ini bisa untuk mengikuti Duta Genre? Berawal dari mana nih munculnya nih? Sebetulnya itu berawal dari ketika saya merasakan yang namanya quarter life crisis kan. Quarter, nah ini nih. Nah, Yang kita mau bahas adalah quarter life crisis. ya Nah, betul. Jadi nyambung ya ke background. Oke, nyambung ke crisis background. tadi. Oke, gak apa-apa. Sebetulnya ketika saya mungkinnya ketika lulus SMA Ya, kan bingung nih, ketika masa cuma melanjutkan kuliah aja ya. di jalur pendidikan, harus adalah jalur lain yang saya tempuh karena saya nggak tahu nih masa depan saya bisa suksesnya dari yang mana, entah Oke. jalur pendidikan atau jalur sosial yang saya lakukan. Nah, makanya dari itu saya cobalah terjun ke dunia sosial. Kan satu linear lah dengan jurusan saya administrasi negara, itu Ya. sosial kan politik. Oke. Makanya saya mendukung kegiatan saya dengan aktif di genre ini. Karena itu salah satu jembatan saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Sebagai wadah Akang Ya. untuk berkreasi, Selain berinovasi gitu selain ya. dari relasi, Oke. mengembangkan skill dan lain sebagainya, bisa menjadi forum yang sangat baik juga bagi para remaja. Jadi berawal dari situ, Akang mencoba mengikuti Duta Genre ini Ya, ya. betul. Mungkin Karena- dengan tujuan harapan apa sih? Dia punya harapan mungkin Iya, ya. betul. Karena kan Anak-anak pada muda. awalnya saya melihat merasa kok diri saya masih stuck nih di sini, merasa gak punya kemampuan apapun gitu ya. Oke. Nah, makanya dari itu saya melihat pada teman saya yang aktif berkegiatan di masyarakat gitu ya, entah itu di genre, entah itu di Mojang dan lain sebagainya. Nah, saya lihat nih di Instagram ada pemilihan Duta Genre Kota Bandung. Nah, makanya dari itu saya mencoba Mengikuti seleksi ya, seperti itu ya. mencoba memberanikan diri saya untuk aktif di sana gitu, dan alhamdulillahnya bisa keterima. Nah, alhamdulillah. Berarti memang berawal dari satu kemauan yang mungkin Betul. juga melihat kondisi dan situasi yang terjadi Betul. untuk anak muda zaman sekarang. Betul. Makanya Kang ini bersinergi untuk bagaimana caranya biar kita tuh punya wadah gitu ya. Iya, betul Untuk sekali. berinovasi, berkreasi, dan juga ingin apa sih namanya, berbuat kebaikan juga buat orang Betul, lain. betul banget. Oke. Karena kan kalau misalkan sekarang kita cuma memikirkan apa yang harus dilakukan tapi tidak adanya aksi atau tindakan, kan percuma gitu. Ya itu namanya hirup teu uli teh kitu. Nah, itu. Makanya hirup adalah kudu uli. Betul banget. Oke, berarti ya teman-teman, kali ini berarti nyambung sekali ya. Kita ini akan membahas quarter life crisis. Crisis. Oke, sebenarnya Kang Yusri, apa sih sebenarnya quarter life? Karena saya itu baru dengar nih, itu quarter life crisis gitu. Ya. Apa tuh quarter life crisis? Sebenarnya kan kalau misalkan dilihat dari arti katanya quarter life itu berarti seperempat kehidupan. Jadi quarter life crisis ini adalah kondisi di mana seseorang kondisi emosional itu tidak stabil. Nah, karena mereka sering memikirkan, merasa cemas, sering khawatir, atau bahkan overthinking terkait dengan dirinya sendiri. Nah, kenapa bisa disebut quarter life crisis? Karena biasanya terjadi pada remaja usia 19 sampai dengan umur 20 tahunan. Quarter, ya berarti sampai dengan 25 mungkin ya. Oke. Betul sekali sih, karena memang bukan kayaknya sih, memang saya juga pernah merasakan. Ya, Kalau waktu zaman sekolah SMP masih biasa-biasa saja. Betul banget. Tapi Betul. ketika nanti pas menginjak saya waktu SMA itu kadang kepikiran stuck gitu kita harus gimana, merasa bingung dan khawatir. Nah, itu termasuk dalam quarter life crisis. betul banget. Karena kan biasanya ketika SD, SMP itu kan sudah template gitu ya, sekolah Ya. pulang, sekolah pulang, Ya. sekolah.
selama 6 tahun mungkin SD, SMP, SMA. Nah, ketika dihadapkan dengan SMA, kan dihadapkan dengan beberapa pilihan, apakah kuliah, apakah kerja, menikah. Nah, orang-orang biasanya merasa khawatir, bingung, menentukan arah hidupnya itu dari sana kan. Makanya bisa disebut quarter life crisis. Quarter life crisis. Betul, Karena itu memang mencuat Ya. sekali ya. Oke. Dan saya pun mengalami hal itu kan. Sebenarnya faktor quarter life crisis itu memang itu kan faktornya memang normal ya, umumnya. Betul, normal, Umumnya normal setiap banget. orang Normal pasti punya hal bingung seperti itu. Mungkin menurut Akang sendiri nih, supaya ke anak-anak muda gitu ya, untuk sekarang gitu ya, mereka pasti melewati hal-hal itu dan memang pasti mengalami. Betul banget. Nah, menurut Akang nih, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak merasa khawatir dan bingung dan tidak terlalu overthinking gitu Betul ya? banget. Sebelumnya kan rasa khawatir ataupun rasa takut terkait dengan diri kita itu merupakan hal yang wajar gitu ya. Betul. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak merasa takut, ya kita akan kebablasan melakukan satu hal. Betul. Tidak ada yang namanya rem dari diri kita gitu. Betul. Jadi rasa takut itu sangat penting banget dan sangat wajar. Cuman tergantung dari bagaimana cara kita Menyikapinya. Betul, kalau misalkan kita menyikapinya dengan cara yang kurang tepat, bisa saja kita terjerumus dalam hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, makanya daripada itu, yang hal pertama yang harus dilakukan adalah kita mengenali diri sendiri kita. Mengenali diri sendiri. Betul, karena kan banyak orang di luar sana yang nggak tahu nih fashion saya seperti apa, Oke. kita sukanya seperti apa, kita aktifnya dalam bidang apa, bagusnya. Jadi mereka itu tidak memanfaatkan, istilahnya tidak mengenal diri mereka. Jadi Ya. mereka melakukan, udah jalanin aja itu, jadi tanpa adanya perencanaan yang tepat. Nah, jadi salah satu hal yang harus dilakukan adalah mengenali diri kita sendiri. Ketika kita sudah mengenal diri kita, apa itu kelebihan, kekurangan, maka dari itu selanjutnya kita mencoba menerima diri kita. Oke. Karena biasanya nih orang yang mengalami quarter life crisis itu tidak bisa menerima dirinya. Mereka selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka mah udah mencapai sukses misalkan, udah mereka masuk PTN mana, mereka sekolah di mana, Iya. sedangkan kita masih di sini. Nah, makanya dari itu kita harus mengenali diri sendiri dan kita menerima diri kita. Oke, satu poin tadi ya, saya sangat setuju sekali teman-teman bahwa hal yang perlu kita perhatikan adalah pertama adalah mengenali diri sendiri. Betul. Saya setuju sekali karena memang begini Kang, setiap orang yang lahir ke dunia ini memang dari awalnya tidak bisa apa-apa. Ya. Cuma setiap orang itu punya anugerah. Iya, Dan setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Betul banget. Ada kelebihan yang membuat dia maju, ada juga kekurangan yang bisa dia buat dia maju. Betul. Nah, maka dari itu memang betul sekali. Dari kelebihan dan kekurangan ini kita tuh harus ada hal yang sifatnya terstruktur Betul mungkin ya. banget. Nah, Betul, terstruktur. Oke, satu itu yang mengenali diri sendiri. Yang kedua apa lagi Kang? Yang kedua, kita setelah mengenal diri sendiri, Ya. manfaatkanlah. Manfaatkan, betul. Manfaatkan kebiasaan kita ataupun manfaatkan hal-hal yang menjadi passion kita. Oke. Jadi misalkan contohnya, saya suka terkait dengan interaksi dengan orang, suka bersosialisasi. Nah, saya manfaatkanlah hal tersebut kemampuan saya dengan aktif di forum yang emang langsung terjun pada masyarakat. Jadi setidaknya ketika kita tidak bisa melakukan hal yang bersifat bisnis ataupun yang bersifat non teknis gitu ya, kita bisa melakukan apa yang menjadi passion kita. Jadi kita tidak selalu harus sama dengan orang lain karena orang lain punya jalannya masing-masing. Nah itu, setiap orang tuh kan punya bakat dan kemampuan Betul, masing-masing. Cuman orang tuh ada hal yang sifatnya minder nih dengan orang lain, betul. nggak mau maju, padahal dia juga mampu. Betul banget. Cuman bagaimana caranya dia bisa memanfaatkan itu. Nah itu. Dan yang ketiga adalah intinya adalah minum. Minum dulu. Minum dulu. Iya betul. Haus ya. Iya benar sekali. Minum dulu. Tenang ya teman-teman, ini masih banyak sekali. Wow luar biasa sekali, ini ilmunya daging semua ya. Ternyata memang perlu sekali sharing Kang. Betul banget ya. Supaya apa sih sharing? Kita tuh kan istilahnya hidup ini tidak sendiri. Betul Kita banget. adalah makhluk sosial yang Makhluk membutuhkan sosial. orang lain. Betul banget. Sekarang kalau kita banyak masalah, mulumut gitunya cek bahasa Sunda nama cici, gitunya tanpa sharing, nggak ada jalan keluar. Betul banget. Karena biasanya manusia itu kan makhluk sosial yang biasanya memerlukan sudut pandang orang lain gitu kan. Kalau misalkan kita stuck memikirkan apa yang menjadi pikiran kita, ketika kita overthinking, ya udah di sana, bahkan bisa sampai melakukan hal yang negatif. Nah, beda ceritanya ketika kita bercerita kepada orang terdekat, teman misalkan atau keluarga. Nah, itu bisa memberikan perspektif baru dalam pikiran kita gitu kan. Jadi yang mana awalnya kita akan melakukan A, ketika kita sudah bercerita mendapatkan sudut pandang yang B. Kalau misalkan kita melakukan suatu hal, ini dampaknya, kalau misalkan enggak ya apa. Kayak gitu lah iya. misalnya. Ya sangat penting sekali lah kalau sharing itu ya. Ya, betul. Sangat utama sekali karena ya namanya manusia mah kudu ngobrol gitu Iya, ya. Paling kan yang kembali lagi pada
kita di hidup adalah ulin. Lamun teu ulin lain kahirupan, Nah, teh hirup. iya. Nya moal kapangi hirup. Nah, betul sekali. Oke, yang pertama adalah mengenali diri sendiri, yang kedua adalah memanfaatkan Iya. apa yang ada dalam diri. Betul banget. Ada lagi selain itu, Kak? Sebetulnya sih kalau misalkan dari diri sendiri udah cukup. Cuman Oke. ya kita sudah menyadari kedua hal tersebut, ya selanjutnya kita jangan terlalu overthinking terkait dengan pencapaian dari orang lain. Gitu kan. Jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kembali lagi kepada tadi, semua orang itu punya jalannya masing-masing, Oke. semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau misalkan mereka suksesnya di jalur A, misalkan, nah siapa tahu kita sukses dari yang B atau misalkan C. Jadi tenang saja, jangan terburu-buru ingin Betul. sukses, karena semua orangnya punya masanya masing-masing. Punya caranya dan punya Iya, jalannya masing-masing. Dan begini, Kang, sebenarnya yang terjadi permasalahan di kita adalah penyakit yang sering sekali terjadi adalah kita tuh sebenarnya digempur oleh teknologi. Nah, Betul. banyak sekali sekarang anak-anak yang tergiur dengan bermain gadget, Iya. main game, sehingga akhirnya pengembangan otaknya untuk dia interaksi dengan orang lain berkurang. Nah, kebanyakan seperti itu. Maka dari itu memang saya sangat setuju sekali, sebagai anak remaja atau anak muda ini kita harus banyak istilahnya interaksi dengan orang Ya, lain. betul banget. Daina masuk, kalau misalkan ngumpul-ngumpul ya, kebanyakan kan main handphone, Ya, asing betul. dengan handphonenya sendiri. Mengapa tidak kita sharing? Begitulah, bagus sekali ya teman-teman. Jadi cara kita menyikapi quarter life crisis ini adalah satu, harus mengenali diri sendiri, yang kedua Betul. dan juga kita harus memanfaatkan Betul apa yang banget. dalam diri. Sebelumnya kan kalau misalkan sekarang kan kita di zaman eranya digitalisasi, banyaknya teknologi. Kalau misalkan kita istilahnya nggak punya ataupun nggak tahu nih kita bakatnya dalam hal apa, kita bisa manfaatkan media sosial. Kan kita banyak nih para remaja yang sering scroll TikTok, yang sering main Instagram dan Iya. segala macam. Nah, bisa memanfaatkan fitur di sana, kan ada yang live gitu ya. Iya. Kalau misalkan kita nggak bisa, ya coba ngobrol di sana, cari insight baru. Siapa tahu kita bisa menemukan relasi ataupun hal-hal positif dari sana gitu kan. Jadi kita bermain media sosial itu nggak cuma scroll aja, tapi bisa memanfaatkan hal itu dengan baik. Ya istilahnya beginilah, HP itu kan sumbernya, menurut saya sumber penyakit. Segala yang ada di gadget itu, kalau kita misalkan tidak bisa menyikapi dengan menyaringnya dengan Ya. baik, itu akan menjadi bumerang untuk kita Ya, sendiri. betul banget. Karena banyak sekali sekarang kan berita hoax yang terjadi, gitunya. Mungkin menurut Akang sendiri, pergerakan apa sih yang pernah Akang lakukan, misalkan untuk mengatasi quarter life crisis ini? Apakah pernah Akang mengadakan apa sih? Pertemuan dengan sekolah-sekolah, mengadakan sosialisasi atau apa? Pernah Kang, pernah Kang. Karena banyak sekali, nggak banyak sih, cuman ada beberapa orang yang bercerita kepada saya Oke. terkait dengan harus apa nih aku misalkan Setelah keluar sekolah gitu ya? ya ketika saya keluar sekolah, karena kan ketika sosialisasinya membahas terkait dengan kesehatan reproduksi ataupun membahas terkait dengan penyiapan kehidupan berkeluarga. Oke. Nah, ketika di luar sana, ketika di luar dari sosialisasi itu, ada orang yang bertanya kepada saya, Kang, aku teh sebenarnya udah lulus nih, tapi masih bingung mau lanjut kuliah kemana Ya. misalkan. Nah, disitulah perannya kita sebagai target untuk memberikan opsi kepada mereka. Tapi begini ya teman-teman, punten, bukan berarti yang kuliah itu lebih berinovasi. Iya, Menurut betul, saya yang bukan. tidak kuliah juga kita ini sama derajatnya Betul ya. banget, betul banget. Mungkin Nggak ada bedanya perbedaan dari antara betul. orang yang kuliah maupun dengan yang tidak untuk mencapai kesuksesan gitu ya Betul. dalam hal itu. Betul. Karena mungkin bedanya begini, kalau misalkan orang kuliah itu kan menempuh pendidikan, akhirnya sekarang kan materi dan lain sebagainya. Kalau yang bekerja kan langsung turun praktik lapangan. Ya, Mungkin bedanya betul. itulah. Ya, gitu bedanya ya. itu. Bedanya di waktunya saja. Di waktunya saja. Kalau misalkan orang yang kuliah memanfaatkan waktunya untuk menggali ilmu yang lebih banyak, kalau misalkan yang kerja langsung turun tangan Nah, istilahnya. gitu. Itu tuh teman-teman ya, banyak sekali tuh poin. Kayaknya nanti Kang Yusri beres dari sini banyak yang DM, nanti banyak yang curhat ya, banyak yang cerita kaum hawa gitu ya. Insya Allah. Udah Gagal. Oh, masih jauh ya perjalanan. masih jauh. Sekolah dulu, Betul, mungkin masih ya. sekolah dulu. Kuliah dulu, berkreasi bereskan. dulu ya. Itu karir dulu, baru ke persoalan itu. Persoalan itu apa tuh, sebutin aja biar tuh Love life mungkin. Terkenalnya itu mah karena Iya, gak apa. Kehidupan ya. Kehidupan. Oke. Pengalaman Kang Yusri nih sejauh ini ya. Kan Kang Yusri ini kan sebagai duta genre adalah turun ke lapangan. Betul. Nah, biasanya turun ke lapangan itu kita menghadapi apa sih namanya, mendatangi anak-anak seusia remaja, audiensi Kang, mungkin ya. atau memang di bawah Akang juga didatengin ya. Sebetulnya ketika berbicara mengenai sosialisasi itu bisa saja kepada siapapun Kang, entah itu remaja, Siapapun ya. ya entah itu pada remaja, ibu-ibu,
Karang Taruna Oke. atau misalkan bapak-bapak, itu tergantung dari apa yang akan kita bawakan. Kalau misalkan kita berbicara mengenai kesehatan reproduksi, kita biasanya menyampaikan kepada para remaja. Cuman kalau misalkan terkait dengan di luar itu, biasanya kepada orang tua yang secara langsung, orang tua yang punya remaja ataupun orang tua yang memiliki lansia, bisa tergantung dengan apa yang akan kita sampaikannya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Kasih oplos dulu, ini gak kedengeran ya, penontonnya banyak ya sebenarnya. Gitu. Cuman kan mic yang kena gitu. Oke, jadi quarter life crisis ini luar biasa sekali. Memang itu hal-hal yang sifatnya lumrah dan memang sering terjadi. Bukan sering lagi sih. Saya juga pernah mengalami. Pasti pernah semuanya mengalami. Pasti semuanya pernah mengalami. Cuman tergantung orangnya menyikapinya kayak gimana kan. Kayak gitu aja sih. Ada yang let it flow, udah berjalan aja tanpa terlalu memikirkan tapi bisa menghadapinya. Ada juga yang bisa menghadapi tapi dengan bantuan ataupun bercerita kepada orang lain terlebih dahulu. Mungkin perbedaannya seperti itu sih, antara orang yang menyadarinya dan yang enggak. Nantinya kan kalau misalkan enggak kalau memang tidak disalurkan dengan yang baik, kebanyakan kan di kita ini pergaulan bebas ya namanya. Iya betul. Seperti mungkin mabuk-mabukan gitu ya. Itu seks bebas. Seks bebas. Itu tuh terjadi karena bingung. Iya. Satu bingung, kedua gelisah, memang dia tidak punya lagi harapan untuk maju ke depan. Betul banget. Makanya mereka mengalihkannya ataupun memanfaatkan waktunya untuk hal itu kan. Ya jadi nyimpangnya ke negatif gitu ya. Negatif. Salahnya di situ. Salahnya di situ nih para remaja. Duh, malu banget nih sama duta genre ya. Ternyata semua ini kita ini adalah duta dalam kehidupan. Betul banget. Sekali. Duta kehidupan. Iya. Semua juga jelema itu bertugas dan memang harus menyelesaikan tugas. Punya tujuan, punya cita-cita. Karena memang begini mungkin Kang ya. Setiap orang itu mungkin nggak punya cita-cita, pasti punya. Pasti punya. Pasti punya ya. Setiap orang itu pasti punya cita-cita, entah itu tercapai ataupun tidak, entah itu hal yang bersifat panjang atau pendek. Setiap orang pasti punya cita-cita. Misalkan aku nih ketika pulang dari sini ingin melakukan, misalkan malamnya nonton nih, itu sebuah cita-cita, satu hal yang harus kita capai. Ya benar, itu cita-cita ya. Iya. Jadi cita-cita nggak selalu perihal dengan profesi gitu ya. Betul. Entah itu di masa depan kita harus menjadi apa, itu sebuah cita-cita enggak. Cita-cita itu terkait dengan apa yang kita lakukan dan kita bisa mencapainya atau enggak. Gitu cita-cita para wanoja teh akan nih cita-cita para wanoja. Aduh luar biasa sekali nih. Minum lagi ya. Minum lagi silakan ya, sharing banyak sekali dengan Kang Yusri ini. Memang apa sih namanya? Saya juga merasa ini Kang greget gitu ya ke anak-anak muda sekarang. Sekarang kan ada acara apa nih, konvoy kebut-kebutan gitu ya, bebereng-bengan. Itu kegiatan apa sih gitu yang lebih, kita mah yang lebih positif aja, ngobrol gitu ya, ngopi, itu yang lebih enak sebenarnya. Betul. Ngopi kan tentunya teh sare. Sebenarnya kalau misalkan masalah konvoy boleh-boleh saja. Boleh. Cuman ya jangan terbawa arus lah. Betul. Jangan terlalu berlebihan, karena kan banyak ketika udah selesai konvoy itu diselesaikannya dengan minum, dengan hal-hal yang kurang gitu ya. Saya juga merasa suka aneh sih, kenapa sih setiap perayaan itu sifatnya kalau anak-anak remaja sekarang tuh lebih ke negatif. Kalau misalkan lulus sekolah nih, milok baju, itu tuh kegiatan apa, terus minum-minum mabok gitu ya, itu kan kegiatan negatif. Daripada gitunya mending apa sih namanya, yang ngariung dengan teman-teman, ngobrol gitu ya, syukuran gitu Kang. Kayaknya mungkin harus 1000 hiji gitu ya. Susah lah untuk saat ini banyak Kangnya. Tapi luar biasa sekali teman-teman, saya merasa bangga sekali karena Kang Yusri ini istilahnya mempunyai cita-cita dan harapan. Makanya beliau mengikuti Duta Genre ini kan ingin terjun langsung ke masyarakat, ingin bermanfaat masyarakat lain gitu kan. Apalagi ya, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan nih? Ada yang komen kan? Kalau Kang Nana sendiri gimana Kang? Kan kurang lebih Kang Nana di atas saya gitu ya. Apakah ketika umur 20 tahunan merasakan hal yang sama dengan saya, atau Kang Nana udahlah jalanin aja gitu ya? Kalau saya mau untuk saat ini, dulu juga saya banyak cita-cita nih sebenarnya ya, pengen kuliah, pengen apa, cuman mungkin keterbatasan hal lainnya gitu ya. Saya bekerja. Tapi ya untuk saat ini memangnya setiap orang itu harus mensyukuri apa yang memang terjadi dalam diri. Kalau memang dijalani, ya hasilnya ya alhamdulillah. Kita harus memang bersyukur lah, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa.
Karena memang kadang-kadang hal yang kita rencanakan itu kadang-kadang meleset nih kan. Iya, betul banget. Tidak sesuai gitu ya. Tapi saya mah ya alhamdulillah untungnya saya punya ini nih seperti channel gitu ya. Jadi ada wadah lah untuk curhat di sini gitu ya. Jadi Kang Yusri jangan bosan-bosanin nanti. Nanti harus banyak lagi nih program. Sekarang kan masalahnya quarter life crisis, mungkin nanti apalagi nih yang harus disampaikan. Apa sih yang pokoknya hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan remaja zaman sekarang nih. Karena zaman sekarang ini zaman edan. Kenapa sih bahasanya zaman edan? Dan memang edan. Edan banget. Edan banget, bener gak? Bahkan ada yang anak di bawah umur udah nikah gitu. Nah itu udah gimana gitu ya? Pikirannya di mana gitu? Saya wae nu kerja kan enak boro-boro rek nikah keur can aya calonna barudak. Ada banyak perhitungan gitu ya. Pak harus banyak perhitungan karena hidup ini harus banyak perhitungan. Betul. Kita tuh harus berpikir matang-matang bagaimana nanti resiko apa yang terjadi dalam hidup. Karena kita nggak bisa asal ngambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan tersebut gitu ya kan. Gen kan SW barudak eta. Jadi apa-apa teh harus dipertimbangkan dulu betul, gitu ya. Mungkin Kang Yusri juga mungkin dulu ketika mau melanjut sekolah atau kamu mungkin ada obrolan dulu mungkin dengan orang lain gitu kan. Pasti ada dengan orang tua, pasti ada kan. Makanya nih mungkin menurut Kang Yusri, bukan menurut sih apa saran ya, dari Kang Yusri sendiri untuk anak-anak muda sekarang jangan lebih banyak berinteraksi dengan HP lah. Ya, betul nggak kasih? Betul banget. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan HP. Manfaatkanlah waktu teman-teman semua untuk aktif ataupun bersosialisasi dengan teman-teman semua gitu ya. Nah. Jangan cuman mengandalkan HP. Memang betul HP ini bisa menjadi wadah bagi kita untuk interaksi dengan orang lain gitu ya. Tapi cobalah jangan terlalu larut dalam media sosial gitu ya. Cobalah manfaatkan dengan teman-teman dekat, entah itu tetangga, teman sekolah ataupun siapa. Termasuk orang tua nih. Ya, termasuk orang tua. Betul. Karena siapa tahu keputusan yang kita ambil itu lebih berdampak ataupun akan menambah insight baru dari mereka gitu ya. Betul. Bukan dari orangnya tapi dari orang terdekat dan kita. Orang terdekat. Ya. Entah itu orang tua, teman ataupun siapapun itu. Jadi memang faktornya sendiri ini apa sih namanya untuk kita supaya terhindar dari bukan terhindar sih karena quarter life crisis ini memang terjadi sih. Cara menyikapinya mungkin cara menyikapinya dengan tadi faktor internal juga butuh ya dengan rangkulan keluarga, sahabat, kerabat tuh mata dulu bagian dulu. Betul. Ya silaturahmi ka Ciwidey gitu ya. Alun-alun. Orang Ciwidey asli Kangnya pokoknya mah asli pisan Ciwidey. Udah jauh ya ke studio tuh ya. Ampun luar biasa. Pokoknya mah saya regreg pisan lah untuk teman-teman. Terima kasih banyak juga yang kemarin ini kan jadi Seprakanca channel ini kita ini ngador, ngabodor, ngawangko gitu ya. Slogan istilahnya. Ngador itu berarti ulin gitunya turun ke masyarakat, apa yang terjadi ngabodor heureuy, ngawangko ngobrol. Jadi podcast kita ini ya bebas saja sih sebenarnya. Yang penting sifatnya mengedukasi, sifatnya untuk mendidik gitu ya. Karena mungkin yang nonton juga kayaknya ini semua kalangan. Ya. Jadi bisa bermanfaat gitu ya. Bisa bermanfaat untuk semuanya. Karena kalau misalkan kita berbicara soal remaja, kan ada orang tua yang mikir remaja gitu ya. Jadi ya sangat bermanfaat bagi semua kalangan, entah itu bagi remajanya langsung ataupun dari orang tua yang memikir remaja. Betul, betul sekali teman-teman. Jadi enak. Ini pokoknya mah jangan lupa. Apa ya ada moring. Coba dicoba dulu Kang, ini ada moring itu, moring Adnan coba Adnan? bisa dicoba dulu. Apa dulu tuh? Enggak apa-apa, sok saya mau udah nyoba. Coba dulu ya. Coba dulu ini. Ini kebetulan yang saya pegang rasa jagung bakar, teman-teman. Rasa jagung bakar kita coba ya gimana? Mumpung ada duta gere kalau di ini kan harus berbayar iklan. Mumpung lagi ada forum ini nih, enggak sok dicoba dulu. Pengen yang bawah tuh boleh ya? Boleh ambil coba. Diambil dulu ya. Pilihan itu banyak, ada rasa keju. Mumpung di sini bisa request kan. Nah, gitu mumpung di sini betul, sok di opi dulu lah, nggak apa-apa. Itu salah satu produksi dari Seprakanca kan? Nah, ini memang produksi dari Seprakanca. Jadi anak-anak muda tuh sekarang belajar berwirausaha. Nah, positif juga ya. Positif ya, tuh. Berwirausaha. Coba ya kan? Coba dulu. Rasa balado itu. Wah langsung kayaknya kalau udah makan ini mah quarter life crisisnya rada menurun sih. Betul. Nggak akan overthinking lagi kayaknya. Jadi begini Kang, kadang-kadang ya kita cara meluapkan emosi orang itu kan beda-beda ya. Meluapkan emosi. Ini teman-teman, buat teman-teman yang lagi cari cemilan gitu ya, entah itu sehari-hari boleh nih
Kayak para kanca adan mering. Betul sekali, gaskeun ya pokoknya mah. Oke, Kang Yusri, mungkin sekali lagi saya mengaturkan banyak terima Ya, kasih. sama-sama Kang, saya juga terima kasih. Oke, karena Kang Yusri ini udah menyempatkan waktu hadir ke sini, kita tadi udah kupas tuntas dengan quarter life ya. Teman-teman, bisa kita ambil kesimpulan bahwa quarter life crisis ini adalah hal yang memang sangat lumrah dan memang hal yang normal dan memang sering sekali terjadi pada usia remaja. Betul banget. Nah, bagaimana sih caranya agar kita ini menyikapi quarter life crisis ini? Yang pertama adalah mungkin faktor internal, keluarga, eksternalnya dari juga ada. teman-teman. Yang kedua juga, yang ketiganya harus mengenali diri sendiri, gitu ya. Yang keempatnya juga memanfaatkanlah apa yang ada dalam diri Anda, gitu ya. Ya. Oke, Kang Yusri, ada pesan-pesan nggak untuk anak-anak muda zaman sekarang? Boleh? Tentu ada Kang. Tentu ada, pasti ada lah ya. Ini buat teman-teman semua yang mungkin masih menghadapi ataupun masih dalam hal quarter life crisis. Chat WhatsApp Akang di sini. Jangan ya. Jangan. Saya bisa kasih DM aja saya nanti. Ya. Tenang teman-teman semua, quarter life crisis itu adalah hal yang wajar karena setiap orang, bahkan remaja itu pasti merasakan hal yang namanya quarter life crisis. Betul, betul sekali. Pasti merasakan hal quarter life crisis, tapi teman-teman semua harus bijak dalam menyikapi hal tersebut. Teman-teman semua jangan merasa insecure, jangan merasa khawatir, jangan merasa cemas terkait dengan masa depan teman-teman semua. Teman-teman jangan melihat orang lain gitu ya. Kalau misalkan teman-teman semua udah sukses, udah mencapai hal yang mereka inginkan, sedangkan teman-teman belum nih. Nah, teman-teman semua jangan merasa insecure. Jangan membandingkan diri teman-teman semua dengan orang lain. Karena apa? Karena setiap orang ada masanya masing-masing, setiap orang ada jalannya masing-masing. Betul, setuju. Jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena apa? Karena antara bulan dan matahari tentunya sama-sama bersinar di waktu yang berbeda. Berbeda, oke. Jadi tetap semangat teman-teman semua. Betul. Jangan merasa putus asa. Kalau misalkan teman-teman merasa stuck terkait dengan apapun itu, cobalah bercerita terlebih dahulu dengan orang terdekat, orang tua ataupun teman, siapapun yang merasa nyaman oleh teman-teman sendiri. Ya, dan nggak lupa juga Kang Yusri ini buka jasa konsultasi. Bisa kalian DM langsung aja nanti di @yusrijal ya. Rizal NH. NH Ya. NH. Nanti ada di bawah. Ada nanti di bawah diedit ya. Oke. Kang Yusri, terima kasih banyak Ya, sekali lagi. sama-sama. Terima kasih banyak Terima kasih. udah sharing di sini. Betul. Nanti jangan kapok, kita nanti main lagi ke sini. Betul, karena Mungkin masih banyak sekali. tentunya pembahasan. Betul. Ya. Pokoknya nanti kita cari kasus-kasus apa nih yang terjadi di masyarakat dan di kalangan remaja. Nanti Betul kita banget. obrolkan lagi nih masalahnya untuk jalan keluarnya dan lain sebagainya. Sobat Seprakanca, akhir kata mungkin dari saya, terima kasih juga untuk para sponsor dan media partner yang udah mensupport acara kegiatan ini, dan juga sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih banyak, dan juga nanti di share ya, jangan lupa di follow-nya, di komen, di like, subscribe di channel Seprakanca channel. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.